di podcast Di Balik Algoritma. Terima kasih yang telah bergabung di episode kali ini. Perkenalkan, saya Aristanto, dan hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik di dunia teknologi, yaitu algoritma brain and boards. Topik ini sering digunakan dalam berbagai kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia teknologi, solusi komputasi, serta yang sangat relevan untuk mengembangkan aplikasi serta pemecahan masalah yang kompleks. Nah, sebelum kita masuk diskusi utama, mari kita sedikit membahas mengapa algoritma itu penting di dunia. Karena teknologi saat ini semakin maraknya meningkat. Di dunia yang semakin kompleks ini, mungkin teknologi harus berkembang secara utuh tahun ke tahun. Nah, banyak sekali masalah yang membutuhkan pemecahan optimasi dalam pengembangan algoritma. Nah, mungkin transposasi hingga pengembangan sistem cerdas dalam aplikasi. Nah, dalam tema kali ini, algoritma brains and boards adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi yang sering digunakan dalam situasi seperti ini. Nah, kita langsung aja sambut narasumber yang sangat luar biasa, Muhammad Rizal. Duduk Bang Rizal, duduk. Oke, mungkin sebelum kita menuntaskan algoritma brain and board, kita langsung aja tanyain dulu nih, apakah saudara Muhammad Rizal ini sedang sehat ataupun sedang tidak sehat mungkin. Oke, Muhammad Rizal, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, tapi agak pilek-pilek. Oke. Mohon maaf ya kalau tidak apa-apa, soalnya sekarang lagi musim hujan ya, Kak. Oke, mungkin sebelum itu saya pribadi akan bisa menjelaskan terlebih dahulu sedikit lebih dalam tentang apa itu algoritma brain and board dan mengapa ini sangat penting. Mungkin dalam tema tersebut kita ada salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi yang sering digunakan dalam situasi seperti ini. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam tentang apa itu algoritma brain and bound. Mengapa ini sangat penting di dalam dunia sehari-hari maupun itu di dalam dunia teknologi. Boleh mungkin Rizal menjelaskan betapa pentingnya algoritma brain and bound. boleh. Jadi saya akan menjelaskan apa itu algoritma brain and bound dari perspektif saya aja ya, dari apa yang saya tahu aja lah ya. Jadi algoritma brain and bound itu adalah salah satu teknik untuk mencari solusi optimal dari suatu masalah, terutama pada masalah yang memiliki banyak solusinya tuh. Jadi pada metode ini masalah akan dibagi menjadi bagian-bagian kecil atau dipotong-potong, kemudian dipilah-pilah, terus nanti diperiksa tuh mana solusi yang akan dibawa dan mana solusi yang tidak relevan dengan masalah kita tadi. Nah, jadi intinya tuh dipotong-potong mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Betul. Wah, menarik sekali nih. Jadi intinya algoritma ini berusaha untuk mengurangi kemungkinan eksplorasi solusi yang tidak optimal ya. Lalu bisa jelaskan lebih jauh tentang bagaimana penerapan algoritma brain and boards dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin banyak dipertimbangkan atau seperti apa? Oke, boleh Mas Rizal. Algoritma ini mengurangi kemungkinan eksplorasi yang tidak perlu tuh kayak tadi. Jadi algoritma ini memfokuskan pada efisiensi. Salah satunya untuk penerapan algoritma brain and bound yang paling sering ditemui adalah saat kita misalnya melakukan rute perjalanan ke suatu tempat tuh. Misalnya kita akan pergi ke Jogja lah misalnya. Nah, kita kan bakal memilah rute mana yang paling pendek tuh. Nah, contohnya kayak gitu. Terus juga contohnya kayak apa sih, penjadwalan produksi. Nah, dari itu kita kan memilah mana proses yang paling mudah dan paling aman lah buat konsumen itu sendiri. Mungkin tadi intinya kayak perjalanan ke Jogja. Jadi mungkin sekarang kan di Sumedang sendiri sudah ada jalan tol ya. Jadi mungkin agak biar tidak jalan ke Cadas Pangeran lebih jauh dan mungkin banyak mobil-mobil yang sangat gede. Jadi kita memilih estimasi yang lebih cepat mungkin seperti itu. Nah, jadi sekarang untuk lebih memperjelas pemahaman kita semua, teman-teman, mari kita bahas contoh studi kasus. Nah, apakah ada contoh yang menarik di dalam dunia nyata yang menunjukkan bagaimana algoritma brain and bound dalam digunakan pengembangan aplikasi atau untuk memecahkan masalah terbesar? Nah, mungkin saya akan bertanya kepada narasumber kita, yaitu Mas Rizal.
Nah, tentunya kita bisa membacakan masalah besar dengan menggunakan algoritma ini nih. Misal ada sebuah developer aplikasi ini, ada request dari konsumen untuk membuat pengembangan aplikasi logistik nih yang mengatur pengiriman dari suatu tempat ke banyak tempat yang lainnya. Terus kita menggunakan algoritma branch and bound ini untuk mencari solusi optimal terkait rute pengiriman barang-barang yang tadi tuh. Jadi intinya, jadi supaya kita pengirimannya agak cepat datangnya gitu, jadi kita harus menggunakan rute yang paling estimasi gitu. Iya, biar menghemat waktu dan biaya juga. Betul sekali ya. Nah, terus juga ketika perusahaan mengirim barang ke banyak lokasi dengan banyak rute yang tadi, menggunakan algoritma ini memungkinkan mereka menghindari pencarian yang memungkinkan rute yang tidak efisien. Misalnya bisa aja kan diputarin ke jalur yang lain, Ya, kan jadi lagi lagi. kadang kan jalur atau misalkan jalan seperti sekarang kan banyak macetnya ya, jadi betul. kita menghindari estimasi yang lebih cepat gitu. Kan soalnya kita tidak mau terjebak macet kan, Ya, jadi betul. konsumennya kecewa. Ya, nanti si konsumennya banyak ringkasan di seperti toko-toko kecewa banget gitu. Nah, betul. Terus ada juga contoh lainnya itu adalah perancangan jaringan komputer. Ketika developer membuat ini, kita juga pasti menggunakan algoritma branch and bound yang tadi. Ketika merancang ini, pasti kita merancang jalur transmisi data yang paling cepat supaya data yang kita kirim itu sampai ke server itu lebih cepat gitu. Jadi intinya tentang kayak tadi ada contohnya kan perancangan jaringan komputer ya. Jadi mungkin dari jaringan tuh ke server tuh cepat gitu, tidak kata zaman sekarang mah lemot gitu. Jadi nggak lemot ya Kak. Oke, jadi tentunya dalam pengimplementasian algoritma ini ada beberapa tantangan ya Mas Rijal. Yang pertama tadi kan ada kayak misalkan estimasi perjalanan menuju server ya. Terus yang kedua tadi jaringan ya, agar si server nyampai ke si servernya nggak lemot ya Kak Mas Rijal. Oke, mungkin apa saja nih ada tantangan yang sering dihadapi ketika merancang atau mengimplementasikan algoritma branch and bound? Ini ada aja masalah dalam pembuatan aplikasi itu. Contohnya adalah kompleksitas waktu, karena algoritma branch and bound ini bakal melibatkan eksplorasi data yang sangat banyak, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menemukan solusi yang kita ingin itu bakal sangat lama tuh, terutama jika ukuran datanya sangat besar atau masalahnya itu banyak lagi. Terus selain itu memilih batas atau bound juga harus tepat tuh, karena jika memilih bound atau batas yang tidak tepat bakal memunculkan solusi, bisa aja solusinya nggak benar tuh dengan masalah yang kita inginkan tadi. Nah, jadi algoritma ini bisa saja menghabiskan banyak waktu untuk mengeksplorasi cabang yang tidak diperlukan atau tidak relevan Jadi pentingnya untuk memilih metode atau pendekatan yang efisien, mungkin agar prosesnya tetap efisien ya Mas Rijal. Mungkin dikarenakan dicontohkan sebagai misalkan kita sebagai server dan misalkan Rijal sebagai jaringan. Nah, jadi si jaringan pengen ke server tuh pengen cepat gitu. Jadi agar nggak lemot, jadi mungkin lebih efisien. Mungkin lanjut, ada apa aja solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Boleh Mas Rijal mungkin solusi tantangan dalam algoritma branch and bound? Jadi solusi yang digunakan untuk algoritma branch and bound ini adalah pemangkasan cabang yang tidak relevan sejak awal dengan menggunakan heuristik untuk memperkirakan solusi yang lebih baik. Selain itu ada cara lain selain cara yang tadi adalah parallel computing. Itu juga dapat digunakan untuk membagi pekerjaan dan mempercepat proses pencarian solusi yang optimal agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman tentang algoritma branch and bound. Jadi sebelum itu kami tutup, mungkin ada saran atau tips nih dari Mas Rijal bagaimana dalam penggunaan algoritma branch and bound. Jadi untuk yang baru mulai, saya sarankan untuk terlebih dahulu memahami dasar atau teori dari algoritma branch and bound ini. Terus bagaimana algoritma branch and bound mengoptimalkan proses pencarian solusi. Terus setelah itu, coba implementasikan algoritma ini dalam kasus-kasus kecil dalam kehidupan sehari-hari gitu, supaya gampang dipahami gitu. Selain itu juga bisa gunakan perangkat lunak simulasi atau library seperti Python Skippy atau juga Google Artools.
untuk melihat implementasi nyata dari algoritma Branch and Bound tadi. Terus yang paling penting Mas Oto, praktekan tuh supaya mungkin paham. Agar paham banget, jadi ya, setiap kita menggunakan algoritma Branch and Bound ini kita harus praktek terus gitu. Misal kita ada masalah dalam satu hari itu, Iya. terus kita cobalah pakai algoritma Branch and Bound tadi itu. Mungkin agar masalah itu tuh bisa kita lewati mungkin ya. Betul, Mas Oto. Jadi semakin sering dipraktekkan, semakin mudah juga untuk memahami dan mengimplementasikan algoritma Branch and Bound ini, Mas Oto. Oke, jadi intinya kita sebagai mahasiswa ataupun yang sedang bekerja ataupun orang-orang yang di luar sana gitu, sekarang tuh kalau misalkan ada masalah kita lakukan dengan semaksimal mungkin gitu, agar mungkin kalau misalkan kita ada di kayak di mahasiswa gini kan, apalagi kita hidup di kampus FTI gitu di jurusan informatika. Nah, di situ juga kita bisa mengimplementasikan dengan kayak tadi kan kata Mas Rizal, dengan Python script gitu. Terus ada juga Google Org Tools ya. Jadi bisa jadi biar kita memahami atau bisa mengimplementasikan mungkin seperti begitu ya Mas Rizal. Oke, baik. Mari kita ringkas dari awal sampai tuntas barusan ya Mas Rizal. Mungkin kita yang telah bahas hari ini kita mempelajari dasar-dasar algoritma Branch and Bound. Nah, mungkin penerapannya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti di logistik, dalam pengiriman, serta tantangan yang mungkin kita hadapi dalam pengimplementasiannya. Narasumber juga telah berbagi solusi, trik, dan saran tadi terkait optimasi waktu dan pemilihan batas yang tepat. Oke, mungkin sebelum penutupan, alangkah baiknya kita ada tanya jawab. Nah, oke teman-teman, kali ini kita ada pertanyaan nih dari teman-teman. Permisa, boleh dibacakan? Oke Kang, bagaimana algoritma Branch and Bound dapat diterapkan dalam konteks yang tidak konvensional seperti pengiklanan dalam permainan video? Oke, boleh Mas Rizal dijawab pertanyaan tersebut? Nah, pertanyaannya bagus ya. Jadi algoritma ini dapat digunakan untuk menentukan strategi optimal dalam satu permainan atau suatu game, teman-teman, dengan mengaktifkan semua kemungkinan langkah dan membuang langkah yang tidak menjanjikan. Sebenarnya kayak strategi misalnya main Clash of Clans atau COC lah. Ya. Jadi kita menentukan pasukan mana nih yang akan diturunkan lebih dahulu nih. Jadi intinya ada juga kan misalkan biar adanya berdasarkan batasan skor juga ya. Nah, betul, Oke, betul. betul. Oke, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Boleh dibacakan? Oke, untuk pertanyaan keduanya Kang, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat menerapkan algoritma Branch and Bound untuk data besar yang besar? Oke, kita dijawab oleh narasumber kita. Boleh dijawab Mas Rizal? Nah, pastinya ada aja lah tantangan yang nggak menghambat kita dalam pembuatan suatu aplikasi atau apapun itu. Contohnya adalah kompleksitas waktu nih, karena algoritma ini seringkali melibatkan eksplorasi data yang sangat banyak, bisa terabyte atau ratusan byte gitu. Nah, selain itu juga algoritma ini digunakan dalam masalah pencarian kombinatorial tuh, seperti pada pemrograman linear atau traveling salesman, di mana kita mencari jalur yang terbaik untuk masalah kita tadi itu, Mas Oto. Oke, Mas Rizal. Oke, jadi teman-teman bisa dibilang algoritma ini sangat berguna untuk masalah yang melibatkan kombinasi besar dari kemungkinan solusi. Lalu, apakah ada jenis algoritma lain yang sering digunakan untuk masalah serupa, Mas Rizal? Nah, tentu ada Mas Oto, ada beberapa algoritma yang similar dengan algoritma Branch and Bound tadi, tapi dengan konsep yang sedikit berbeda nih. Salah satunya ada algoritma dinamis yang lebih efektif untuk masalah yang tumpang tindih tuh. Kalau tadi kan masalahnya itu kompleks lah di mana-mana. Nah, kalau ini masalahnya itu tumpang tindih tuh ke atas. Nah, terus ada juga algoritma greedy yang kita bahas minggu lalu tuh Mas Oto. Iya, Saya nonton betul. tuh kemarin tuh. Ya. Nah, algoritma greedy itu kan digunakan ketika mencari solusi yang cukup baik dengan lebih cepat, tapi bukan berarti solusinya yang paling sempurna, cuma lebih cepat aja Mas Oto. Nah, terus ada juga namun algoritma Branch and Bound ini cenderung lebih akurat dalam memberikan solusi optimal untuk masalah yang lebih kompleks. Oke, berarti intinya di dalam algoritma Branch and Bound juga ada algoritma dinamis dan juga algoritma greedy. Oke, baik Mas Rizal, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Boleh dilontarkan pertanyaannya?
Oh, oke Kang, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat menerapkan algoritma branch and bound untuk data yang besar? Oke, mungkin Mas Rizal bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, ada tantangan dan solusi nih buat algoritma ini. Salah satu tantangannya adalah yang tadi tuh apa? Kompleksitas waktu atau komputasi dan memori, karena jumlah cabang yang harus dieksplorasi dapat meningkat secara iring-iring waktu tuh jadi lebih besar dan lebih kompleks. Sehingga memerlukan teknik pemotongan yang lebih canggih supaya menghasilkan hasil yang optimal, Mas Oto. Oke, jadi mungkin supaya kita bisa mengelola komputasi agar lebih canggih gitu mungkin ya. Oke, mungkin dilanjut aja kita ke pertanyaan ketiga. Boleh dilemparkan? Ya Kang, bagaimana Anda melihat masa depan algoritma branch and bound dalam era kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin? Oke, mungkin kita tanyain ke Mas Rizal pertanyaan ketiga. Boleh Mas Rizal dijawab? Jadi dengan banyaknya kebutuhan di dunia modern ini seperti AI dan machine learning, kita dapat mengkombinasikan algoritma ini dengan dengan AI ataupun machine learning tadi. Jadi algoritma ini berpotensi dicampur dengan teknik pembelajaran tadi untuk meningkatkan efisiensi dan solusi pencarian tuh, seperti dalam menggunakan pembelajaran, penguatan untuk mengetahui strategi pencarian yang efektif dan paling optimal. Oke, mungkin seiring banyaknya kebutuhan, apalagi kita kan sebagai anak informatika seperti yang tadi pas awal-awal pembahasan ada juga kan seperti Google or tools gitu. Jadi mungkin seperti barusan AI, machine learning, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita udah ada di sesi terakhir yaitu penutupan. Mungkin terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa Mas Rizal. Dalam episode kali ini mungkin kita tutup aja. Jangan lupa tonton di episode selanjutnya, di episode ketiga di Balik Algoritma. Mungkin dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.